Bismillahirrahmanirrahim. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar dosa syirik daripada maksiat zina, homo, lesbi, membunuh, riba, BMMN, bek peke-peke hana mangat, bak petun hana mangat, ngen jeb kupi, tayo tatim pubuk syirik. Pelom gara-gara mengharapkan PL, tender dimenangkan, tatim pubuk syirik. Donya akhirat hancur. Bek tegai-tegai main dengan yang namanya syirik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala sebanyak apapun ibadahnya. Kalau itu syirik besar, hanya dengan satu syirik bisa menghanguskan seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan, walaupun seluruh ibadah itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Hanya dengan satu syirik besar dan dia mati belum bertobat darinya, semua ibadah itu akan hangus dan menjadi kekal di dalam neraka Allah. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang telah kita ketahui dalam hal itu. Kalau syirik kecil walaupun tidak mengekalkan seseorang di dalam neraka, jika dia tidak bertobat darinya, tidak benar-benar memohon ampunan kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulanginya, maka sekecil-kecilnya dosa syirik, dia masih lebih buruk daripada dosa maksiat yang bukan syirik. Nah, Nabi SAW ketika melihat gelang di tangan seorang sahabatnya, Nabi menyatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Ia pun menjawab, "Minal wahina." Ini gelang akan menjadi sebab tidak terkena penyakit wahan yang menimpa tangan di masa itu. Penyakit yang menimpa tangan. Maka Nabi menyatakan, "Inza'u." Berarti itu jimat. Lepaskan gelangmu itu. Neplah. Inza'u, neplah. Fa innaka law mitta ma aflahta abada. Mio tempat mati ne, nyan hana neplah lam. Ron tentara selama-lamanya. Nyan bahasa Nabi dengan para sahabat. Nabi tidak pernah berbasa-basi dalam bab syirik. Ya yang perang gedet para sahabat, miurut dalam bab syirik. Padahal yang perang senekat-nekat, sekejam-kejam, sebengis-bengis komandan, kalau dalam perang dia paling takut kepada anak buahnya. Dan itu rahasia militer umum di dunia. Komandan berani marah-marah sama anak buahnya kalau di batalion. Kalau di medan tempur, dia akan bersikap lemah lembut dengan anak buahnya. Ya, enggak ditembak dari belakang. Dengan alasan peluru nyasar, padahal anak buah yang tembak. Tapi yang perang Hunain gedet kengkeng sahabat. Yang meminta kepada Nabi, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Nabi, bayawaya madang nabak bidara keramat. Karena watayan beberapa sahabat Nabi yang baru tamang Islam. Pertanyaan yang layak dari orang yang baru tamang Islam. Tempat nengkalan le beberapa sahabat yang baru tamang Islam, bak bidara yang dikeramatkan le awak musyrik. Bak bidaranya ngegantung senjata dan iktikaf iyuk bak bidara keramatnya. Maka nekel le beberapa sahabat Nabi yang baru tamang Islam. Nyo bahaya beragama ikut-ikutan. Atau yang bahasa tanya, ya pegat bek hana saga, bek talu tat nah. Benar si bacut, walaupun hana sama mandum. Ni pegat si bak ke kamu, bak bidara yang keramat lagi awayan na bak bidara yang bernama Zatu Anwat. Nyan yang perang Hunain. Kan cukup sensitif, cukup bahaya seorang komandan memarahi prajuritnya di medan tempur. Tetapi karena syirik itu adalah sumber malapetaka, sumber kekalahan dan sumber kehancuran dunia dan akhirat, Nabi katakan subhanallah atau Allahu Akbar. Innakum qultum kama qalat Banu Israel. Ucapan yang diucapkan oleh orang Ron adalah ucapan Yahudi dan Nasrani. Kan cukup berat kan bahasa langian. Ya. Nyan ucapan Bani Israel. Miuna urang keun lagi dan nyan kan hadis. Bahasa orang kengkaruh dan melhak.
Nyantui pedebik ada tanya, hai, lagi Bani Israel kau, karut pakam lah. Lagi Yahudi Nasrani kau bahasa. Han yang belang detik. Ike orang kopi roh dapat kamala. Mena orang pedebik su lagi yang ketanya. Tapi lihat Nabi, yang perang di medan tempur. Nabi katakan ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Sama dengan ucapan Bani Israel yang berkata kepada Musa setelah mereka melihat sebagian kaum menjadikan seekor anak sapi sebagai sesembahan selain Allah, maka mereka berkata kepada Musa, ij'al lana aliha ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, nepegati kamu satu sesembahan yang jid kamu sembah langsung lagi awak yang seperti sesembahan mereka. Innaha sunan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu yang sudah dibantai dan dibinasakan oleh Allah. Yang perang gedehet panjurit gara-gara ucapan yang mengandung kesyirikan. Tetapi ucapan itu muncul hanya dari sebagian sahabat yang baru tamang Islam, nyampi baru gelake hana gepuput menang gedehet le Nabi, maka mereka pun langsung paham rupanya itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan akidah. Baik tagai-tagai jamaah. Bermain bangin dengan nama syirik. Baik gara-gara putimang ngan jeb kupi bengah, ka tak pubuk syirik tayo. Hana umpu padahal tak ada punya syirik. Tak ada punya kan sebab berkah. Taduk ti ilam. Ipruh-pruh ngiyabah. Kina ngiyabah. Nyo iyabah be parfum lai macut. Nyo iyabah pelaku syirik dan bid'ah tadu ni tengok. Supaya berkah karena balih mepak. Be memen ngembab syirik. Nyan masalahnya neraka. Bukan masalah kecil. Lebih besar dosa syirik kecil daripada dosa zina, homo dan maksiat-maksiat yang lainnya di dalam Islam. Oleh karenanya Nabi SAW yang perang gedehet para sahabat karena bab syirik jamaah. Seluruh pintu-pintu kesyirikan, bahkan akidah khurafat saja itu diperangi habis oleh Nabi. Biar hati ini benar-benar bersih, murni bergantung hanya kepada Allah. Contohnya, contoh bulan yang tayang saatnya, bulannya sebagian orang Aceh kan. Bulan Safar orang tengok kun. Bahasa Arab safar. Orang tengok tiga galak tak pepeli bahasa. Ura punya ura alihad. Pairo ahad bahasa Arab. Orang tengok tiga orang pepeli bahasa. Bulan safar. Padahal safar. Sebagai orang tengok meyakini bulan safar bulan apa? Bulan tum. Anak gantum kawin. Mentang apa anak? Ini masalah jahiliyah. Inilah akidah jahiliyah yang mentang dan dipertahankan oleh sebagian orang. Bahkan yang kita sayangkan yang mempertahankan hal ini, sebagian mereka dinisbatkan kepada ilmu, ditotokohkan dengan ilmu, dianggap ulama. Bismillah.